Kemudian apa faktor lain yang mempengaruhi kualitas backlink? Yang pertama adalah independensi sumber backlink. Jadi misalnya ketika ART tersebut bukan merupakan saudara dari kita atau misalkan paman atau misalnya ada hubungan kekerabatan, maka itu disebut sumber independen, sumber yang tidak terikat. Artinya sumber tersebut memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dibanding kalau sumber tersebut adalah saudara kita yang memberikan rekomendasi tentang makanan nasi goreng kita ya. Nah, jadi perlu diketahui supaya nanti ketika ada sumber backlink yang beraneka ragam, kita bisa cek apakah sumber backlink ini tidak terikat ya, atau tidak berada dalam satu sumber yang sama. Misalnya dalam satu web hosting yang sama atau dalam satu IP address kelas C atau kelas C yang sama. Jika sumber backlink itu berasal dari website misalkan yang berada di server yang berbeda, kemudian berasal dari kota yang berbeda, kemudian juga dia memiliki IP address blok C yang berbeda, maka itu adalah sumber backlink yang independen. Artinya yang tidak berada dalam satu hosting kita, yang sama dengan website kita. Kemudian kita lihat yang kedua adalah variasi banyaknya domain sumber backlink. Misalnya kita mendapatkan backlink 100 dari satu buah website. Kemudian ada konten kita yang kedua mendapatkan backlink 100 dari 100 buah website. Nah, maka kategori yang kedua, yaitu mendapatkan 100 backlink dari 100 website, itu akan lebih baik daripada kategori yang pertama tadi, mendapatkan 100 backlink hanya dari satu website. Jadi di sini variasi banyaknya domain sumber backlink akan sangat meningkatkan kualitas backlink tersebut dibanding kalau kita mendapatkan banyak backlink hanya dari satu buah website. Kemudian yang ketiga adalah keragaman jenis sumber backlink. Nah, maksudnya di sini kita tidak hanya mendapatkan backlink 100% dari blog kuliner ya. Jadi kita juga mendapatkan backlink dari misalkan berita portal online, kita mendapatkan backlink dari media sosial, kita juga mendapatkan backlink dari forum-forum kuliner, mendapatkan backlink dari situs web tentang resep masakan, ya, mendapatkan backlink dari ulasan-ulasan dan yang lain-lain ya. Nah, jadi di sini sangat penting kita memiliki keragaman karena sebenarnya keragaman tersebut akan meningkatkan kuantitas juga sebenarnya ya. Sudah kuantitasnya atau banyak, kemudian juga beragam akan sangat meningkatkan nilai daripada backlink-backlink tersebut. Yang berikutnya adalah konteks dan relevansi. Nah, misalkan kita mendapatkan backlink dari satu buah website tentang makanan, tentang kuliner, itu akan bernilai lebih tinggi kualitas backlinknya dibandingkan kita mendapatkan backlink dari website tentang pakaian. Karena secara topik itu konteks dan relevansinya itu tidak nyambung ya gitu. Nah, jadi orang akan lebih tertarik untuk mengklik backlink, authority, kemudian trust, kemudian page rank itu hanya ketika backlink itu diklik, dan ketika itu diklik maka biasanya orang yang mengklik itu sebelumnya memiliki interest atau minat yang sama dengan website sumber backlink tersebut. Jadi kalau misalkan dia membrowsing di situs web tentang kuliner, pastinya dia akan kemungkinan besar mengklik link tentang masakan nasi goreng pedas cabai merah, dibanding kalau misalkan dia sebelumnya membrowsing tentang website pakaian, maka jika di situ ada backlink, ada tautan ke tentang resep atau contoh menu masakan nasi goreng pedas cabai merah, maka ada kemungkinan dia tidak akan mengklik karena dia sebelumnya mencari tentang fashion dan mengekspor tentang fashion di sana. Dan yang terakhir adalah jenis top level domain. Nah, jika misalnya kita berada di Indonesia, maka kita mengutamakan topleveldomain.com atau umum yang lain org atau .id. Jangan kita menggunakan top level domain yang berbeda ya. Nah, itu akan orang jikalau sumber backlinknya itu misalnya kita mendapatkan rekomendasi dari Pak RT atau dari Chef Kuliner Indonesia, itu akan lebih baik ya karena secara lokal
mereka lebih tahu, mereka lebih berpengalaman dengan nasi goreng dibanding kalau kita mendapatkan rekomendasi dari orang Ethiopia misalnya yang tidak tahu sama sekali tentang nasi goreng tapi kok bisa memberikan rekomendasi. Nah, ini sama terjadi dengan situs web kita. Kalau situs web kita mendapatkan rekomendasi dari situs web luar negeri misalnya ya tentang nasi goreng, maka itu nilainya akan kurang ya dibanding dengan rekomendasi dari website-website di Indonesia.